VOA This Morning. Selamat pagi para pendengar VOA Indonesia. Senang sekali VOA This Morning bisa kembali menemani Anda di pagi hari ini. Bersama saya Tarsir Ziman, menyiarkan langsung dari Studio 17 VOA di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Nah pendengar, hari ini di Amerika adalah hari libur nasional untuk memperingati Labor Day atau Hari Para Pekerja. Seperti halnya May Day, sebagian besar pekerja Amerika Serikat hari ini diliburkan. Di VOA pun kantornya berasa sepi banget hari ini. Tapi tenang, kami tetap setia menemani Anda memulai hari. Pendengar, dalam VOA This Morning, edisi Selasa 3 September 2024, sejumlah berita hangat dari berbagai penjuru dunia, termasuk tentunya Indonesia, sudah redaksi VOA siapkan untuk Anda. Di antaranya, benarkah Kamala Harris diuntungkan dengan warna kulitnya dalam Pilpres Amerika Serikat? So that they can up-level and be in that particular room, so to speak. It makes a lot of sense to me. Indonesia berupaya keras mengatasi kekurangan pastor Katolik. Saya secara pribadi itu bukan faktor utama. Ya. Saya sendiri bergulat dengan itu sebenarnya lama ya. Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak melalui situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja, di mana saja, melalui berbagai kanal media sosial VOA maupun platform podcast langganan Anda. Sekarang mari kita simak berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo. Inggris mengatakan pada Senin bahwa mereka akan menangguhkan ekspor beberapa jenis senjata ke Israel dengan alasan adanya resiko yang jelas bahwa senjata tersebut dapat digunakan dalam pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Menteri Luar Negeri David Lammy mengatakan kepada parlemen bahwa Inggris akan menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel. Dia mengatakan larangan sebagian tersebut mencakup jenis-jenis yang dapat digunakan dalam konflik saat ini di Gaza, termasuk pesawat tempur, helikopter, dan drone. Lammy menambahkan bahwa larangan tersebut tidak termasuk suku cadang untuk jet tempur F-35. It is with regret that I inform the House today the assessment I have received leaves me unable. Dengan sangat menyesal, saya sampaikan kepada Majelis Rendah DPR hari ini bahwa peninjauan yang telah saya terima membuat saya tidak dapat menyimpulkan apapun selain bahwa ekspor senjata tertentu Inggris ke Israel memang memiliki resiko yang jelas bahwa senjata tersebut dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, kata Lammy kepada para anggota parlemen. Dia menekankan bahwa penangguhan tersebut bukanlah penentuan bersalah atau tidaknya Israel dan bahwa keputusan tersebut akan terus ditinjau. Sejumlah pemimpin negara di kawasan Balkan Barat menyatakan optimismenya tentang perluasan keanggotaan Uni Eropa di kawasan tersebut. Pernyataan itu mereka sampaikan pada Senin dalam forum yang membahas Uni Eropa di Forum Strategis Bled di Slovenia. Presiden Slovenia Robert Golob mencatat adanya pergeseran paradigma dalam alokasi dana Uni Eropa karena negara-negara kandidat akan menerima uang berdasarkan mekanisme rencana pertumbuhan sambil menunggu reformasi. Perdana Menteri Kroasia Andrej Plenković dan mitranya dari Albania Edi Rama mengatakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina bagi mereka merupakan katalisator terbesar dalam mempercepat proses penerimaan keanggotaan bagi negara-negara Balkan Barat. Had he not invaded Ukraine, we would have never shifted Ukraine, Moldova, and Georgia into the same basket. Jika dia tidak menginvasi Ukraina, kita tidak akan pernah menggeser Ukraina, Moldova, dan Georgia ke dalam keranjang yang sama dengan negara-negara Eropa Tenggara dan Balkan Barat. Oleh karena itu, ini adalah salah satu topik yang akan menjadi agenda utama, tetapi membutuhkan banyak tindakan, kata Perdana Menteri Kroasia Andrej Plenković. Uni Eropa berencana menggunakan rencana pertumbuhan bersama senilai 6 miliar euro atau 6,52 miliar dolar Amerika Serikat untuk membantu negara-negara Balkan Barat yang bercita-cita bergabung dengan Uni Eropa, yaitu Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Makedonia Utara, dan Serbia. The Voice of America, VOA. Seorang pilot helikopter berkebangsaan Selandia Baru, Glenn Malcolm Koning, telah menjadi korban pembunuhan di distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada 5 Agustus 2024 lalu. Tindakan ini diduga dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM.
Pada Senin 2 September 2024, Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua memberikan keterangan resmi hasil penyelidikan mereka terkait insiden tersebut. Dalam pernyataannya, Kepala Komnas HAM Papua, Fritz B. Ramande, menegaskan bahwa memang telah terjadi pembunuhan terhadap Glenn Malcolm Koning oleh orang tidak dikenal berjumlah 5 orang. Pembunuhan diduga kuat dilakukan dengan cara ditembak dan dipacok menggunakan senjata api dan senjata tajam berupa parang. Pembunuhan itu terjadi pada Senin 5 Agustus 2024 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur di lapangan terbang Alama, Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Jenazah korban dan para saksi korban dievakuasi ke Timika pada Selasa 6 Agustus 2024, beber Fritz dalam pernyataan tertulis yang diterima VOA. Presiden Amerika Serikat Joe Biden Senin mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak berbuat cukup banyak untuk mengamankan kesepakatan pembebasan sandera yang ditawan oleh kelompok bersenjata Palestina Hamas. Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih, di mana Biden hadir dalam pertemuan dengan negosiator Amerika Serikat, apakah menurutnya pemimpin Israel itu berbuat cukup banyak dalam masalah tersebut, Presiden menjawab tidak. Pertemuan Biden dengan para negosiator mengenai kesepakatan pembebasan sandera terjadi setelah kematian 6 tawanan di Gaza pada Sabtu, termasuk seorang warga negara Amerika Serikat. Presiden Biden mengungkapkan rasa kesedihan mendalam dan marah atas pembunuhan itu dan menegaskan kembali pentingnya meminta pertanggungjawaban para pemimpin Hamas, kata pernyataan Gedung Putih dalam pertemuan tersebut. Pendengar, para kritikus Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris mengklaim bahwa ia tidak punya kualifikasi untuk menjadi presiden dan hanya menerima manfaat dari kebijakan tentang keberagaman di tempat kerja Amerika. Namun, para pendukung kebijakan itu membantah klaim tersebut. The proud great state of Alabama proudly cast 56 votes for the first black woman president. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris berada dalam hierarki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan kulit berwarna Amerika lainnya. Sebuah fakta yang dipahami oleh orang-orang dari Partai Demokrat yang mendukung pencalonannya ke jabatan tertinggi negara. Namun, bagaimana dia sampai di posisi tersebut telah menjadi bahan pembicaraan politik. Para kritikus menuduhnya ia terdongkrak naik bukan karena keahliannya, namun karena ia mendapat manfaat dari program keberagaman, kesetaraan dan inklusi atau DEI yang menurut mereka memprioritaskan pelibatan kelompok yang terpinggirkan dan bukan prestasi. Penantangnya dari Partai Republik, Donald Trump, ditanya apakah menurutnya Harris memetik keuntungan dari identitas khasnya. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black and now she wants to be known as Saya black. tidak tahu dia ini orang kulit hitam sampai beberapa tahun yang lalu ketika dia berubah menjadi orang kulit hitam dan sekarang dia ingin dikenal sebagai orang kulit hitam. Persoalan ini menjadi isu sensitif di negara yang beragam ini di mana orang-orang kulit putih secara historis mendominasi. Para pendukung keberagaman, kesetaraan, dan inklusi mengatakan situasi ini harus diubah dan berpendapat bahwa perubahan tersebut akan bermanfaat bagi banyak organisasi dan masyarakat. Rhonda Moret adalah pendiri dan CEO perusahaan pelatihan dan konsultasi Elevated Diversity. When you have that diversity and you make space for those individuals who have been Ketika Anda memiliki keberagaman, Anda memberi ruang kepada individu yang mungkin pernah terpinggirkan di masa lalu, sehingga mereka dapat meningkatkan diri dan menyejajarkan diri. Para pengkritik keberagaman, kesetaraan, dan inklusi mempermasalahkan penekanan pemerintahan Joe Biden terhadap keberagaman, seperti yang pernah terlihat dalam janji Biden untuk menempatkan perempuan kulit hitam di Mahkamah Agung. Morit mengatakan tuduhan itu tidak relevan. I take offense to that, to be quite honest. Sejujurnya, sebagai perempuan kulit berwarna, saya tersinggung dengan hal itu. Itu seolah mengatakan karena Anda adalah orang kulit berwarna, karena Anda seorang perempuan, Anda tidak secerdas orang lain. Perdebatan soal keberagaman memaksa negara ini untuk mempersoalkan bias-bias yang selama ini eksis. Arif Budiman, VOA Washington. Di tengah meningkatnya intoleransi, Indonesia berupaya keras mengatasi kekurangan pastor Katolik. Menurut data statistik Vatikan pada akhir tahun 2022, sedikitnya ada 2.466 imam keuskupan atau diosis di Indonesia.
sementara populasi umat Katolik mencapai 8,29 juta orang. Berikut laporannya. Pendengar, serbuan media sosial dan informasi digital modern yang memborbardir orang-orang dengan kehidupan yang lebih menggoda membuat Arnoldus Jansen menanggalkan jubah imamatnya dan meninggalkan biara di Indonesia untuk memulai hidup baru. Laki-laki berusia 26 tahun ini adalah bagian dari staf administrasi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero yang mengikuti jejak kakak laki-laki dan sepupunya untuk menjadi pastor. Keraguan akan pilihan profesinya muncul ketika ia bekerja sebagai diakon di sebuah paroki setelah menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun di bidang filsafat dan teologi. Kalau saya secara pribadi, mungkin teman-teman lain mengalami yang berbeda ya. Saya secara pribadi itu bukan faktor utama. Ya. Saya sendiri bergulat dengan itu sebenarnya lama ya. Bahkan dari seminari menengah sebelum masuk ke seminari tinggi sudah bergulat dengan hal itu. Jansen berupaya menganggap keraguannya itu sebagai kegelisahan di saat-saat terakhir. Tetapi sebuah pertanyaan besar menggelantung di kepalanya, yaitu haruskah saya melanjutkan imamat ini? Jansen adalah satu dari ratusan calon pastor yang mengundurkan diri atau gagal menjalankan panggilan gereja di Indonesia. Ironisnya, hal ini bukan hanya situasi yang terjadi di Indonesia, tapi juga dihadapi oleh gereja secara global. Bagi 8,6 juta umat Katolik di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, di mana kelompok agama minoritas tetap hati-hati dan waspada untuk mencegah terjadinya konflik, hal ini merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Asia bersama dengan Afrika telah sejak lama dipandang sebagai masa depan gereja Katolik, baik dalam hal jumlah umat yang dibaptis maupun jumlah laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk menjadi biarawan atau biarawati. Di Asia jumlahnya terus bertambah, sementara benteng pertahanan Katolik yang sudah ada sejak lama, seperti Eropa dan Amerika, telah mengalami kontraksi jangka panjang baik dalam hal jumlah umat Katolik maupun mereka yang masuk ke dalam kehidupan religius. Semacam komitmen kan itu, komitmen semacam itu sih. Jadi untuk saya itu kalau kasus-kasus tadi mempengaruhi saya ke arah situ. Ya, ke arah bahwa bagaimana saya mempertimbangkan keputusan itu sebagai keputusan seumur hidup dan apakah saya bisa tidak menjaga komitmen ataukah saya hanya akan seperti mereka. Meskipun Indonesia tidak dapat bersaing dengan Filipina yang mayoritas penduduknya beragama Katolik atau India dalam hal jumlah umat Katolik yang dibaptis, namun jumlah laki-laki yang belajar untuk menjadi pastor terus bertambah. Sementara jumlah seminaris di Asia secara keseluruhan mulai mendatar atau bahkan menurun dalam beberapa tahun terakhir ini. Menurut data statistik Vatikan pada akhir tahun 2022 atau tahun terakhir data tersedia, sedikitnya ada 2.466 imam keuskupan atau diosis di Indonesia atau naik dari 2.203 pada tahun 2017. Sementara populasi umat Katolik mencapai 8,29 juta orang. Demikian laporan tim VOA. Kapal rumah sakit Angkatan Laut Tiongkok sedang melakukan perjalanan ke 13 negara. Sebagian besar adalah negara-negara Afrika. Perjalanan ini dilakukan guna menyediakan perawatan kesehatan gratis bagi penduduk setempat, sekaligus memperluas pengaruh Beijing. Kita simak laporannya berikut ini. Lebih dari 3.000 orang memanfaatkan perawatan medis gratis yang ditawarkan oleh kapal rumah sakit Angkatan Laut Tiongkok, Peace Ark, saat berlabuh di pelabuhan Table Bay, Cape Town selama seminggu. Simpiwe Mayeki adalah salah seorang pasien di kapal itu. I found about the ship on social media and on the radio as well. Saya mengetahui tentang kedatangan kapal ini dari media sosial dan juga dari radio. Dan saya pikir itu hal yang baik bahwa mereka datang ke sini untuk membantu kami karena pemerintah kami, saya rasa, mereka tidak berbuat cukup banyak untuk masalah kesehatan. Hanya 16% warga Afrika Selatan yang mampu membayar perawatan kesehatan swasta. Sebagian besar warga Afrika Selatan berobat ke fasilitas yang didanai pemerintah yang seringkali kekurangan sumber daya dan melayani banyak pasien yang membutuhkan operasi. Di atas kapal, lebih dari 100 anggota Dinas Kesehatan Militer Afrika Selatan ikut memberikan bantuan. Para perawat dan dokter yang bekerja di kapal Afrika Selatan itu juga bekerja di beberapa rumah sakit pemerintah di Cape Town untuk menangani prosedur seperti operasi katarak, kata Kolonel Shinondiwa Esther Mohel dari Militer Afrika Selatan. We know that everything is very costly. Kami tahu bahwa semuanya sangat mahal. Untuk benar-benar mampu membayar asuransi kesehatan,
Bagi sebagian orang itu adalah mimpi yang tidak dapat mereka capai. Selama kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok tersebut, sejumlah operasi dilakukan tetapi hanya sedikit mengurangi ribuan kasus yang tertunda. Seorang pasien bernama Nokwanda Mendaweni datang ke kapal itu untuk meminta bantuan mengatasi jerawatnya. The service they've been offering has been good. Pelayanan yang mereka berikan sangat baik, luar biasa. Kami hanya perlu menunggu sebentar. Antrean bergerak sangat cepat. Selain pengobatan medis, para dokter juga menawarkan pengobatan tradisional Tiongkok. Kapal tersebut telah menyediakan perawatan medis sejak 2010. Sebagian analis melihat kapal tersebut sebagai bagian dari persaingan Tiongkok dengan Amerika untuk merebut pengaruh di Afrika dan cara untuk melawan tuduhan oleh Washington dan organisasi-organisasi HAM tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Tiongkok. Tujuan yang lebih besar adalah untuk memenangkan simpati publik, kata analis. Untuk Institut Studi Keamanan Peter Fabricius. Itu adalah bagian dari soft power, dan soft power terkadang juga disebut hati dan pikiran. Anda tahu, ketika militer menggunakan cara-cara yang tidak mematikan untuk mencoba mendapatkan dukungan bagi tujuan mereka, dan saya pikir itu mungkin cukup efektif. Perhentian berikutnya kapal rumah sakit itu adalah Angola.